Nia Ramadhani bersama sang suami dan supirnya divonis hukuman 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukuman ini berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan Nia, Ardi, dan Zain bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang putusan atas kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Nia Ramadhani, Ardi Bakri, serta Zain Vivanto. Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Damis itu akhirnya memvonis artis beserta suami dan sopirnya dengan hukuman 1 tahun penjara. Hakim menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zain Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Aminra Ardiansyah Bakri. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Nia Ramadhani diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di kediamannya di kawasan Pondok Indah pada 7 Juli 2021. Polisi menemukan sabu seberat 0,78 gram beserta alat hisap setelah lebih dulu mengamankan sopir pribadinya Zain Vivanto. Suami Nia, Ardi Bakri, kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengaku ikut mengkonsumsi sabu. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urin menyatakan positif menggunakan narkoba. Dalam persidangan terungkap Nia menggunakan sabu karena depresi setelah kematian ayahnya. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut Nia Ramadhani beserta Ardi Bakri dan sopir mereka menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur selama 12 tahun. Seorang penyanyi dangdut berinisial V dan suaminya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menangkap keduanya usai pesta sabu di rumahnya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan menangkap pedangdut V bersama suaminya B yang terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diketahui penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang curiga atas kedua tersangka yang kerap mengkonsumsi narkoba di rumahnya. Dalam penangkapan, polisi menyita sabu seberat 0,08 gram beserta alat hisap dan juga ponsel. Saat dilakukan tes urin, keduanya pun positif menggunakan sabu yang juga diakui dalam pemeriksaan. V berdalih pemakaian sabu untuk menghilangkan trauma atas tindak kekerasan mantan suaminya. Pengungkapan ini bisa diungkap tentunya yang pertama laporan masyarakat, kemudian pengembangan yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan, ditemukan adanya pemesanan narkotika jenis sabu oleh saudari VC saudari VC. Kemudian setelah memesan barang tersebut diambil oleh suaminya, itu BH. Adapun orang yang mensuplai ataupun yang dipesan, katakanlah sebagai bandarnya ini kita sudah mengetahui inisialnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 112 Jungto 127 tentang narkotika dan terancam hukuman kurungan selama 12 tahun penjara. Sementara pesinetron Naufal Samudra diamankan di kediaman orang tuanya di kawasan Ragunan, Jakarta. Saat ditangkap, Naufal tengah bersama kekasihnya sesama artis, Dinda Kirana. Namun Dinda tidak turut diamankan. Menurut polisi, Naufal ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika sintetis jenis LSD. Polisi menetapkan status Naufal sebagai saksi dan melakukan rehabilitasi terhadap dirinya di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Diketahui penangkapan Naufal terkait narkoba bukan kali pertama. Naufal pernah berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama pada April 2020 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menetapkan pesinetron muda Bobby Joseph sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Tak hanya sebagai pemakai, Bobby ternyata juga menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis gorila. Bobby menggunakan akun media sosial untuk menampung pesanannya.
Sebelumnya, Bobby ditangkap saat bertransaksi narkoba jenis sabu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menyita sabu seberat 0,49 gram, alat isap, dan 2 ponsel. Polisi memburu seorang bandar berinisial J yang diduga memasok narkoba kepada Bobby. Artis Rizky Nazar juga harus berurusan dengan polisi lantaran ketahuan mengkonsumsi ganja. Diketahui Rizky membeli barang haram tersebut untuk konsumsi pribadi lantaran dirinya tidak bisa tidur dan mengalami insomnia. Polisi pun telah menetapkan Rizky sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus ini, Rizky dikenakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, selebriti terjerat narkoba mengakhiri program realita hari ini. Saya Arlisa Adi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.